Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini, mari kita renungkan bersama implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan seharusnya menjadi pilar utama dalam pembangunan bangsa. Namun kenyataannya, tingginya biaya pendidikan tinggi melalui skema UKT menjadi penghalang yang signifikan bagi banyak siswa yang bermimpi melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dari segi ekonomi, UKT yang tinggi memberikan beban finansial yang besar kepada keluarga, terutama bagi mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah. Banyak keluarga yang harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya demi membiayai pendidikan anak-anak mereka. Hal ini tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika keluarga dipaksa memilih antara pendidikan dan kebutuhan dasar, investasi jangka panjang dalam bentuk pendidikan seringkali menjadi korban. Selain itu, tingginya biaya pendidikan dapat memaksa siswa untuk bekerja sambilan, yang pada gilirannya mendapat mengurangi fokus dan performa akademis mereka. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menghasilkan tenaga kerja yang kurang kompeten dan kurang terampil, yang pada akhirnya berdampak negatif pada produktivitas nasional. Dari segi sosial, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan tinggi memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Mereka yang berasal dari keluarga mampu akan lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas, sementara yang kurang mampu terpaksa harus menelan pahitnya kenyataan bahwa mimpi mereka terhambat oleh keterbatasan finansial. Ini tidak hanya menciptakan ketimpangan sosial, tapi juga mengikis rasa keadilan dan kohesi sosial di masyarakat. Pendidikan adalah alat yang paling kuat untuk memerangi kemiskinan dan mempromosikan kesetaraan. Namun, dengan UKT yang tinggi, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak menjadi eksklusif bagi mereka yang memiliki sumber daya finansial yang memadai. Ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan sosial dan merusak semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa kita. Oleh karena itu, pendidikan bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk mengevaluasi kembali kebijakan UKT dan mencari solusi yang lebih adil dan inklusif. Program beasiswa, subsidi pendidikan, dan mekanisme pembiayaan yang fleksibel harus diperkuat dan diperluas. Selain itu, perlu adanya transparansi dalam penetapan UKT sehingga masyarakat memahami dasar-dasar penentuan biaya tersebut. Saudara-saudara, masa depan bangsa kita sangat bergantung pada generasi muda yang terdidik dan berdaya saing. Mari kita bersama-sama berjuang untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi mereka dan berkontribusi pada pembangunan Indonesia yang lebih baik. Sekian orasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.